Oke, Sobat YouTube. Nah, jadi di video kali ini kita tutorial lagi ya. Jadi bagaimana caranya supaya video kita itu mendapatkan tontonan atau lebih cepat mendapatkan penonton. Jadi kita tidak perlu menunggu sampai 1 minggu video kita juga tidak mendapatkan penonton ya. Jadi teman-teman mungkin sering mengalami ketika kita mengupload video, kok video kita tidak mendapatkan tontonan. Tapi ketika orang lain mengupload video dalam hitungan menit saja dia sudah mendapatkan ribuan penonton. Nah, ini ada hubungannya dengan metadata ya teman-teman. Jadi ketika kita mengupload video, kita jangan sembarangan mengupload video. Kita harus punya metadata yang lengkap. Karena sistem rekomendasi video itu bekerja sesuai metadata. Jika sistem rekomendasi tidak bisa membaca metadata dalam video kita, tentunya sistem rekomendasi itu tidak bekerja. Sistem itu tidak tahu kemana arah video kita akan direkomendasikan, apa topik dari pembahasan dalam video kita. Nah, sekarang bagaimana cara melengkapi metadatanya? Nah, jadi ada beberapa langkah ya. Sekarang kita mulai saja. Teman-teman masuk pada aplikasi YouTube ya. Nah, jika kita mengupload video, tentunya kita mulai dari sini ya. Misalkan seperti ini, kita mulai dari sini, lalu kita tekan berikutnya. Nah, metadata yang akan dibaca oleh sistem rekomendasi itu tadi yaitu ada pada judul. Nah, apa judulnya? Apa hubungannya dengan judul? Nah, jadi kita jangan salah-salah membuat judul. Carilah judul yang pas, yang sesuai dengan kata kunci, sehingga rekomendasi bisa langsung membaca metadata dari video kita. Nah, bagaimana cara membuat judul yang bagus atau yang pas untuk video kita? Nah, ini sering saya lakukan. Bagaimana cara membuat judul yang pas? Sekarang kita masuk pada bagian pencaharian ya di sini. Pencarian, misalkan teman-teman sekarang mungkin membuat video tema masakan, mungkin rendang misalkan ya, nih ya kita anggap contoh seperti itu aja ya. Jadi buat saja di sini cara memasak rendang. Nah, lalu kita cari. Nah, setelah itu di sini kita contoh judul-judul yang dibuat oleh channel-channel yang sudah viral ya. Nah, resep rendang daging yakin bakal bikin ketagihan. Nah, itu juga bisa menjadi referensi judul yang akan kita buat. Cara membuat rendang daging sapi simple dan praktis. Nah, ini bisa juga. Jadi kita bisa melihat referensi di sini judul yang akan kita gunakan. Nah, apakah kita boleh membuat judul yang sama tanpa ada perbedaan? Ya boleh. Ini tidak ada masalah ya teman-teman, karena kita tidak mencuri karya orang lain. Lain hal kalau kita mengambil videonya, itu baru salah dan itu melanggar ya. Tapi kalau hanya judul ya tidak masalah, banyak kok judul yang sama di dunia-dunia YouTube ini. Nah, jadi cara yang pertama yaitu cari referensi judul yang pas. Nah, kita boleh mengambil judul seperti ini, karena judul seperti ini ketika penayangannya sudah 4 juta lebih, judul seperti ini sudah lengket atau sudah tercatat dalam pencarian atau sebagai kata kunci ya. Nah, jadi ketika orang mencari kata kunci dengan judul seperti ini, kita cari cara memasak saja. Nah, ini cara ini kan adalah bagian dari kata kunci. Cara, bagaimana, kenapa itu adalah salah satu kata kunci ya teman-teman. Nah, jadi ini cara yang pertama. Setelah itu, cara yang kedua seperti yang saya contohkan tadi, ketika kita mengupload video, tentunya yang pertama judul, yang kedua ada pada bagian thumbnail. Nah, ini thumbnail ini juga harus sangat pas, karena thumbnail ini adalah salah satu syarat rekomendasi kita itu lebih besar. Nah, kenapa? Karena teman-teman coba lihat di YouTube Studio ada yang namanya rasio klik tayang. Ketika rasio klik tayang kita itu di bawah 5%, itu berarti thumbnail kita kurang bagus di mata penonton. Artinya thumbnail kita itu kurang bisa membuat penonton yakin untuk menonton video kita. Nah, jadi thumbnail ini sangat penting karena thumbnail itu akan tercatat sebagai syarat rekomendasi video kita selanjutnya. Nah, bagaimana cara membuat thumbnail? Ya seperti cara itu tadi. Kita cari lagi di pencarian YouTube di sini tentang mungkin rendang atau itu tadi ya, cara membuat rendang. Nah, seperti ini rendang. Ini hanya contoh ya teman-teman. Nah, di sini kita contoh thumbnail mereka, tapi ya kita mengambil foto dari masakan kita sendiri ya teman-teman. Cuma yang perlu kita contoh, yang pertama sudut cara pengambilannya. Nah, seperti ini berarti bagaimana
cara kita meletakkan kamera di sisi yang mana supaya video kita itu terlihat wah gitu. Jadi kita mencontoh cara pengambilan fotonya. Jadi kita contoh, dan juga kita bisa mencontoh yang namanya tulisannya di sini, ya tidak masalah kita contoh tulisannya seperti ini, apa warna tulisannya yang bagus, bagaimana cara mengambil videonya. Jadi kita contoh juga supaya thumbnail kita itu pas. Nah, ini cara yang kedua ya teman-teman. Nah, cara yang ketiga, kita harus memiliki metadata yang lengkap, yaitu kata kunci yang pas pada video kita. Nah, untuk kata kunci mungkin ada bagian YouTube Studio ya. Jadi kalau untuk kata kunci kita bisa setting pada bagian YouTube Studio. Cuma bagaimana cara mencari kata kunci yang pas untuk video kita? Jadi teman-teman harus punya yang namanya aplikasi TagU. Ini teman-teman download di aplikasi Play Store ya. Namanya TagU. TagU ini apapun jenis channel kita, temanya, kita bisa mencari kata kunci di sini. Nah, ini silahkan teman-teman download. Ini kebetulan saya sudah menggunakannya. Nah, caranya teman-teman masuk ke aplikasi TagU, lalu teman-teman pilih pada bagian kata kunci berdasarkan judul. Nah, di sini judulnya misalkan seperti itu tadi, cara memasak rendang ya. Nah, setelah itu kita tekan memeriksa. Oke, kita tunggu sebentar, iklan ya teman-teman. Oke, nanti saja melanjutkan. Nah, ini dia. Jadi kita hanya mengetikkan judulnya saja, lalu TagU akan memberikan banyak kata kunci yang bisa kita gunakan di sini. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Kita hanya tinggal tekan pada bagian di sini. Teman-teman bisa lihat nih. Nah, tekan saja di sini, artinya itu kita salin. Nah, langsung ya. Jadi ini sudah tersalin ya teman-teman. Nah, saya contohkan bagaimana cara mengisi kata kuncinya. Nah, bagaimana cara masukkan kata kunci? Ya, tentunya kata kunci seperti itu tadi, masuknya melalui YouTube Studio ya teman-teman. YouTube Studio. Oke. Lalu kita login, karena kata kunci itu seperti ini tidak bisa kita masukkan melalui YouTube Studio versi aplikasi. Kita harus masuk melalui aplikasi desktop. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, misalkan di sini saya contohkan di video ini saja ya. Ini anggap saja kita contohkan di sini saja. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, misalkan, anggap saja di video ini saya hanya mencontohkan pada bagian mana. Nah, di sini kan ada tampilkan lebih banyak nih. Kita tekan saja di sini. Lalu pada bagian di bawah ada kolom tag namanya di sini. Ini dia teman-teman ya. Nih. Nah, kita tekan saja. Nah, di sini kita tempel lama. Lalu kita tempel. Nah, kata kuncinya akan langsung ada ya. Nih, ini dia teman. Nah, teman-teman bisa lihat, ini kata kuncinya ya. Semua sudah tersalin di sini. Nah, ini wajib ya teman-teman, kata kunci. Dan cara mencarinya ya seperti itu tadi. Teman-teman harus memiliki aplikasi yang namanya TagU. Aplikasi TagU ya, aplikasi TagU seperti ini. Download di Play Store dan teman-teman tinggal tuliskan saja dari judulnya, lalu teman-teman akan diberikan referensi banyak kata kunci tentang tema yang teman-teman gunakan. Oke, jadi itulah tadi metadata yang harus kita lengkapi ya teman-teman, supaya video kita itu mendapatkan penayangan lebih cepat. Dan juga satu lagi yang harus teman-teman ingat, ketika kita sudah membuat kata kunci, setelah itu di video-video selanjutnya yang akan kita upload, jangan menggonta-ganti kata kunci. Tetap gunakan kata kunci itu. Jadi jangan diganti. Karena ketika kita menggonta-ganti kata kunci, tentunya YouTube akan melihat lagi, dan mereka akan mengulang lagi membaca metadata yang ada pada video kita. Jadi sebisa mungkin kata kunci kita itu sama dari video awal sampai video akhir, supaya metadata itu sudah langsung, dan YouTube juga sudah terbiasa dengan metadata yang sama itu tadi, sehingga rekomendasinya menyambung.
Jadi ketika kita merubah kata kunci, tentunya rekomendasinya ya YouTube akan mencari lagi rekomendasi yang sesuai dengan kata kunci yang baru. Jadi samakan saja kata kuncinya dari awal video sampai video selanjutnya. Oke, semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.